Nama saya Aryaning Arya Kresna, panggilan saya Arya. Saya koordinator kemahasiswaan di Universitas Pradita. Saya Gufron, ya. Nama saya Gufron. Biasa sih mahasiswa di sini manggil saya Segufron. Saya ngajar IGEP di sini. Saya di IGEP sebagai koordinatornya IGEP. Perkenalkan saya Feni, saya di Biro Administrasi Akademik. Halo, perkenalkan saya Freddy dari Unit Keuangan Universitas Pradita. Kalau kemahasiswaan itu apa ya? Jadi kemahasiswaan itu unit yang dibuat khusus untuk melayani hal-hal yang berkaitan dengan satu, kesejahteraan mahasiswa. Jadi kami juga berkepentingan dengan kesejahteraan mahasiswa baik secara finansial maupun secara mental. Kami diperlengkapi dengan beberapa unit penunjang. Yang pertama adalah konselor atau biro konsultasi psikologi yang tadi saya bilang untuk memperlancar dan mempermudah urusan kesehatan mental bagi para mahasiswa. Yang kedua, kami dilengkapi dengan klinik mahasiswa. Jadi teman-teman yang punya keluhan-keluhan terutama berhubungan dengan kesehatan bisa langsung dikonsultasikan dengan nurse yang ada di klinik. Dan jangan lupa, klinik kita bekerja sama dengan Rumah Sakit St. Carolus. Jadi, in case of emergency, teman-teman langsung dibawa ke sana. Oke. Yang ketiga, tadi saya bilang beasiswa. Jadi kami berupaya selalu untuk menyediakan layanan yang berhubungan dengan beasiswa bagi mahasiswa-mahasiswa yang membutuhkan maupun yang berprestasi. Ini tentang kemahasiswaan. Yang kedua, kemahasiswaan ini juga dilengkapi dengan alumni service. Ya, kebetulan saya juga merangkap sebagai Head of Career Center di Universitas Pradita. Jadi teman-teman nanti akan berhubungan langsung dengan saya ketika persiapan untuk menjadi alumni alias menuju ke wisuda. Mulai dari skripsi, kemudian mengurus tentang SKPI, kemudian berurusan dengan saya masalah tracer study. Tracer study itu apa? Tracer study itu adalah semacam catatan bagi para alumni ketika sudah keluar dan lulus dari Pradita. Di dalam kemahasiswaan juga ada unit yang mengurusi masalah alumni. Jadi bukan hanya berhubungan dengan saya ketika Anda menjadi mahasiswa, tapi juga akan berhubungan dengan saya ketika Anda akan dan telah lulus dari Pradita. Akan itu ketika Anda harus mendapatkan approval dari saya untuk SKPI atau surat keterangan pendamping ijazah. Lalu Anda akan mengisi tracer study ketika Anda sudah menjadi alumni. Tracer study adalah bagian dari catatan untuk melacak, memberi masukan sebenarnya, memberikan feedback pada universitas apakah sebuah program studi sudah melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Ya, itu yang berhubungan dengan alumni. Lalu, ketika Anda menjadi mahasiswa, tadi sudah saya sebutkan masalah SKPI. Apa itu? Surat keterangan pendamping ijazah. Nah, kebetulan di Universitas Pradita, catatan tentang prestasi yang sudah Anda capai itu berhubungan langsung, sejajar, bersamaan, bersinggungan langsung dengan disiplin kampus. Nah,
Teman-teman pasti masih ingat ketika Anda semua menandatangani sebuah surat pernyataan dengan meterai di tengahnya, sebelah kiri orang tua, sebelah kanan nama Anda. Itu namanya adalah disiplin kampus. Disiplin kampus dengan semua poin-poinnya connected langsung dengan SKBI. Ya. Jadi kalau Anda mendapatkan poin SKBI tapi melanggar disiplin kampus, nilai Anda langsung berkurang. Apa saja yang dibahas di disiplin kampus? Banyak banget. Terutama ada 4 poin ya. 1. Anti bullying. 2. Anti sexual violence atau kekerasan seksual. Ya. 3. Anti corruption. 4. Anti narkotika. Nah, 4 dosa inilah yang akan membuat Anda terjerembab nantinya. Makanya dalam disiplin kampus dijelaskan bahwa Anda tidak boleh melanggar 4 ini. Plus turunan-turunan di bawahnya, termasuk dilarang merokok di seluruh kawasan Universitas Pradita. Dilarang menggunakan baju yang tidak sopan untuk masuk ke lingkungan Universitas Pradita. Pakai sendal jepit ya, pakai celana pendek, itu out of question ya. Begitu Anda ketemu menggunakan 2 atribut itu, Anda akan berurusan dengan kemahasiswaan. Jadi seperti itulah sebenarnya tugas dari kemahasiswaan. Boring? Enggak, menyenangkan terus. Karena saya harus mencari-cari kesalahan Anda. Ya, IGAP. IGAP itu IGAP stands for English for General and Academic Purposes. Jadi IGAP ini kalau di Pradita ini sebetulnya sebuah keinginan mimpi besar dari BOD atau yang mengelola kampus Pradita ini, di mana lulusan Pradita ini harus dibekali dengan bahasa Inggris yang fluent, bahasa Inggris yang bagus, sehingga nanti di industri mahasiswa kita, alumni Pradita ini mampu bersaing dengan siapa saja. Karena bagaimanapun juga tantangan sekarang di zaman industri sekarang ini, bahasa Inggris itu is a must, sebuah keharusan. Makanya di sini IGAP hadir di kampus ini untuk memfasilitasi, memberi pencerahan, memfasilitasi pada mahasiswa untuk belajar bahasa Inggris sampai ke jenjang nanti kalau CEFR itu levelnya B1 ya. B1, B2, kalau di sini di targetnya at least B1. Kalau di kampus lain sebetulnya CFR-nya itu ada yang sampai A2. Tapi kita coba pilih ke B1 sebab kita yakin mahasiswa Pradita mampu sampai achieve ke level itu. Nah, Biro Administrasi Akademik adalah suatu biro yang memberikan pelayanan yang tugasnya untuk mengkoordinir segala kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan, mulai dari mahasiswa pertama kali tercatat sebagai mahasiswa sampai mahasiswa tersebut lulus. Ruangan kemahasiswaan ada di lantai GF, ground floor ya. Di ground floor depannya BAA. Di sayap sono. Iya, Pak. Sono coy ya. Saya nggak tahu itu timur apa barat, selatan, barat daya, barat laut, utara timur laut, saya nggak tahu. Pokoknya di sayap sana. Oke. Oh ya, kelasnya ini karena IGAP ini kita selalu diadakannya di jam pertama. Di jam pertama itu jam 7.30, kelasnya itu sama seperti di regular class di AG 01 sampai AG 07.
Dan kalau untuk yang mahasiswa kuliner dan hospar jadi gedung 2 biasanya. Lapangan BAA ada di ground floor di gedung Pradita SBP 1. Biasanya mereka minta ampun atas kesalahan-kesalahan mereka, ya. Tapi saya selalu jawab, mohon maaf, saya bukan Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Gitu ya. Selain itu, yang akan berurusan dengan kemahasiswaan adalah organisasi kemahasiswaan. Ya. Unit kegiatan mahasiswa misalnya seperti futsal, basket, e-sport, badminton, modern dance, traditional dance, paduan suara, dan sebagainya. Termasuk yang nanti akan datang ini adalah klub kuliner. Itu semuanya hubungannya dengan saya. Lalu HMPS atau Himpunan Mahasiswa Program Studi. Entah itu HMPS-nya arsitektur, HMPS-nya bisnis manajemen, HMPS-nya DKV, itu hubungannya sama saya. Dan Badan Eksekutif Mahasiswa. Itu juga akan sering ketemu dengan saya, terutama ketika pelaksanaan program-program kerjanya. IGAP, jadi IGAP ini sebetulnya IGAP ini begini ya, IGAP ini adalah program bahasa Inggris sejak 2021, angkatan 2021 ke atas itu wajib mengambil program IGAP ini. IGAP ini harus dilalui minimal 3 semester. It depends on your placement test. Kalau your placement test hasilnya nanti di A1, Oke, misalkan hasilnya di beginner, di A1 atau elementary, jadi kalian harus mulai dari semester 1, semester 2, semester 3 harus selesai di IGAP ini. Ya, A1, E2, B1. Kemudian nanti benchmarking. Nah, benchmarking ini, kalian nanti setelah 3 semester ini ngambil IGAP, kemudian nanti ini dikonversi kepada nilai bahasa Inggris yang ada di transkrip ijazah kalian. Nah, satu mata kuliah bahasa Inggris yang itu nanti dikonversi dari hasil kalian mahasiswa ngambil IGAP selama 3 semester ini. Nah, bagaimana di placement? Pertanyaannya begini, bagaimana di placement test nanti rupanya hasilnya bagus, rupanya di atas B1? Banyak yang seperti itu. Calon mahasiswa Pradita di placement test itu banyak yang rupanya hasilnya di atas B1. Nah, kalau sudah di atas B1 itu exempted, artinya mereka sudah tidak perlu ngambil kelas IGAP yang 3 semester tadi itu. 1, 2, 3. Dia langsung nanti ngambil benchmarking test untuk mendapatkan ijazah, yang dimana ijazah certificate IGAP ini itu nanti menjadi ijazah pendamping sebagai prasyarat kalian untuk maju ke sidang skripsi. Nah, itu pentingnya IGAP. Makanya IGAP ini diwajibkan, untuk semua mahasiswa Pradita yang di placement testnya itu hasilnya di bawah B1. Maka BAA memberikan pelayanan kepada mahasiswa yang meliputi layanan administrasi dan pendataan mahasiswa baru, layanan registrasi mahasiswa lama, layanan perkuliahan dan ujian, layanan administrasi nilai dan ijazah. Nah, yang dimaksud dengan layanan administrasi adalah layanan administrasi ini bisa berupa dengan ada permintaan atau permohonan dari teman-teman mahasiswa nantinya kalau misalnya membutuhkan surat keterangan mahasiswa aktif, surat keterangan lulus, ataupun surat keterangan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa nantinya. Terus kemudian tentang pendataan mahasiswa baru, yang dimaksud di sini adalah, ketika proses mahasiswa baru itu terjadi setelah mahasiswa dinyatakan lulus oleh panitia seleksi panitia mahasiswa baru, maka BAA akan memberikan nomor induk mahasiswa, yang mana nomor induk mahasiswa ini merupakan bukti resmi yang bersangkutan menjadi mahasiswa Pradita. Jadi NIM mahasiswa ini wajib untuk diingat karena NIM ini berlaku sampai dengan mahasiswa lulus.
Terus kemudian layanan registrasi mahasiswa lama ini bisa dilakukan ketika nanti mahasiswa berjalan di semester kedua, jadi bisa dilakukan melalui Syakat. Syakat itu adalah sistem informasi akademik. Nantinya mahasiswa diharapkan untuk mengisi kartu rencana studi pada Syakat tersebut. Kemudian layanan perkuliahan dan ujian. Nah, layanan perkuliahan ini kalau misalnya mahasiswa mulai masuk perkuliahan, mahasiswa diwajibkan juga untuk mengisi absensi. Semuanya juga dilakukan pada sistem informasi akademik tersebut. Administrasi nilai, administrasi ijazah, dan transkrip, mahasiswa juga bisa melihatnya secara langsung melalui sistem informasi akademik kami. Lalu untuk jam operasional dari kemahasiswaan nih, Pak? Jam operasional kemahasiswaan sebenarnya jam kantor. Dari jam 8 sampai jam 5 sore. Tetapi yang terjadi, saya seringkali harus meeting dengan teman-teman mahasiswa, baik dari kepanitiaan maupun dari organisasi kemahasiswaan sampai jam 11 malam online. Saya juga sering tiba-tiba harus dipanggil ke kampus ketika terjadi sesuatu yang berhubungan langsung dengan keselamatan dan kemaslahatan mahasiswa Pradita. Jadi almost 24 hours. Nah, untuk jam operasional BAA, kami ada di setiap hari, di hari Senin sampai dengan hari Jumat, pada pukul 7:30 pagi sampai jam 5:30 sore. Nah, itu sekilas informasi mengenai Biro Administrasi Akademik. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, mahasiswa boleh datang langsung ke kantor kami. Pada kesempatan ini saya akan memberikan informasi terkait layanan keuangan kampus Universitas Pradita. Jadi kami adalah unit keuangan yang memberikan layanan keuangan kepada adik-adik sekalian, tentu seputaran kejadian-kejadian ataupun transaksi yang memang berkaitan dengan layanan administrasi di bidang keuangan. Nah, pada kesempatan ini saya akan memberikan beberapa informasi. Yang pertama-tama adalah mengenai biaya pendidikan, ya. Biaya pendidikan di kampus kita ini dapat dikategorikan menjadi beberapa kelompok sebenarnya. Ada 3 kelompok, ya. Yang pertama itu adalah biaya pendaftaran. Biaya pendaftaran ini sudah adik-adik lalui, yaitu pada saat mendaftar pertama kali di bagian admisi. Nah, itu adalah biaya pendaftaran. Jadi biaya yang terjadi pada saat adik-adik mendaftar pertama kali di Universitas Pradita. Itu adalah biaya yang 1 kali dibayarkan pada saat pendaftarannya. Kemudian yang kedua adalah biaya semester. Nah, biaya semester ini nanti adik-adik akan ketemu dalam setiap semesternya. Nah, untuk melihat jadwal setiap semester, tentu adik-adik harus berpatokan pada kalender akademik yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Akademik atau BAA, ya. Nah, biaya pendidikan semester ini terdiri dari BPP tetap, BPP SKS, dan student service. Nah, kapan biaya ini dikeluarkan? Biaya-biaya ini akan dikeluarkan dan ditagihkan kepada adik-adik pada saat adik-adik mengisi KRS atau rencana kegiatan studi pada 1 semester yang akan datang dengan menggunakan platform Syakat yang sudah kita sediakan. Nah, bagaimana cara mengisi dan segala macam itu tentunya akan disampaikan oleh divisi yang lain, ya, supaya adik-adik nanti bisa mengisi KRS-nya bagaimana. Terus kelompok biaya yang ketiga itu adalah biaya pendidikan lainnya yang tidak termasuk ke dalam 2 kelompok di atas. Apa saja yang termasuk biaya pendidikan lainnya? Itu adalah biaya yang terjadi sewaktu-waktu. Misalnya biaya sidang skripsi, biaya wisuda, terus ada biaya perpindahan prodi kalau ada rencana perpindahan prodi. Kemudian ada juga biaya cuti atau biaya non-aktif, ya. Kemudian ada biaya ujian susulan. Jadi sifat biaya yang sifatnya tidak menentu dan terjadi berdasarkan kejadiannya. Nah, itu disebut dengan biaya pendidikan lainnya. Nah, itulah adik-adik mengenai biaya-biaya pendidikan yang akan adik-adik temukan di dalam kegiatan
pendidikan di kampus Universitas Pradita ini. Nanti tentu seiring jalan sosialisasi kita tentu akan terus berjalan dan akan diinformasikan secara aktif juga ya dalam berbagai kegiatan termasuk informasi melalui email. Baik, kemudian untuk informasi kedua yang dapat saya sampaikan adalah mengenai cara pembayaran. Nah, sedapat mungkin pembayaran yang kita lakukan, apalagi itu menyangkut biaya semester, itu semuanya kita provide melalui pembayaran virtual account. Jadi adik-adik setelah mendapatkan informasi tagihan yang diperoleh melalui email setelah dan siakat ya, itu nanti adik-adik akan melakukan pembayaran menggunakan virtual account. Cara penggunaan virtual account nanti akan dijelaskan lebih lanjut di dalam pemberitahuan secara email. Tapi harusnya itu tidak menjadi masalah ya, karena tinggal mengikuti langkah-langkah prosedur administrasinya aja tentang pembayaran menggunakan virtual account. Oke, kemudian informasi ketiga yang akan saya berikan adalah dalam menjalankan kegiatan pendidikan di kampus Universitas Pradita, adik-adik harus selalu memperhatikan jadwal ya, jadwal yang sudah ditentukan oleh Biro BAA dalam kalender akademik. Karena di dalam jadwal itu adik-adik bisa melihat kapan adik-adik harus melakukan pembayaran, kapan adik-adik harus melakukan pengisian KRS, kapan adik-adik harus melakukan pelunasan tagihan ya. Nah, itu menjadi satu jadwal yang harus diperhatikan. Nah, sahabat, saya sampaikan di sini untuk mengisi KRS juga harus ada persyaratan yang dipenuhin ya. Jadi nanti di semester ini adik-adik mungkin tidak menemukan, nanti begitu masuk semester 2 sebelum adik-adik mengisi KRS ya, itu harus membayar dulu sejumlah biaya DP atau deposit ya, atau uang muka semester. Nanti jumlahnya akan ditentukan dan akan diinformasikan kepada adik-adik melalui email. Nah, setelah adik-adik melakukan pembayaran pendahuluan berdasarkan jadwal yang sudah ditentukan di dalam kalender akademik, maka adik-adik akan bisa langsung otomatis mengisi KRS atau rencana kegiatan studinya. Nah, kalau jika ada kendala, tentu nanti ada jalur yang disediakan untuk melakukan koordinasi dengan tim finance. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa. Oke, sip.